Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema pada kultum tarawih hari ini dengan tema tauhid, dan sub pembahasan kita akan sama-sama membahas terkait dengan tafsir kalimat la ilaha illallah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-imanu yazidu wa yankus. Iman seseorang terkadang dalam kondisi bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dia bertambah keimanannya karena ketaatan dan akan berkurang karena kemaksiatan. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran atau perintah untuk kita senantiasa agar selalu memperbaharui keimanan kita, untuk senantiasa kita selalu mentajdid, merefresh, memperbaharui dan terus menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi perintahkan? Nabi menyampaikan jaddidu imanakum, perbaharuilah keimananmu. Kemudian sahabat bertanya, qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui keimanan kami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maka hendaklah engkau senantiasa memperbanyak kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin memahami terkait dengan kalimat tauhid ini, mari sama-sama kita telaah terkait tafsiran daripada kalimat la ilaha illallah ini. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah fi Zikrillahil Karimil Fattah, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan dan mengutip pendapat beberapa ulama yang berkaitan dengan penafsiran kalimat tauhid ini. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa aspek ketika kita ingin menafsirkan atau ketika kita ingin memahami lebih dalam terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan bahawa maksud kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan manfaat, yang mendatangkan bahaya, meninggikan, menghinakan, memberi dan menahan segala sesuatu kecuali hanyalah Allah. Sehingga yang perlu kita fahami bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan apapun itu yang terjadi, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlebih berkaitan dengan kenikmatan. Sehingga sebenarnya kalimat tauhid ini bukan semata-mata kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Tetapi bagaimana memurnikan dan menekankan keyakinan kita, lebih mengikat keyakinan kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha segala sesuatu
Dan kita harus yakin bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Dan segala bentuk kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kalian adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya arti la ilaha illallah. Ini memiliki makna bahwa siapa lagi yang diharapkan karunia-Nya, ditakuti azabnya, dirasakan aman perlindungannya, dimakan rezekinya, diturunkan perintahnya, dimintakan pengampunannya, dihindari larangannya dan tidak diharamkan anugerahnya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada kalimat yang berbunyi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada yang patut kita prioritaskan dalam hidup kita ini sebenarnya kecuali hanyalah Allah. Muaranya adalah Allah, yang harus diunggulkan adalah Allah. Ketika kita dalam kondisi, bukankah ketika kita dalam kondisi lemah, payah, lelah, kondisi jatuh, sakit dan lain sebagainya, kata Dr. Aid Al-Qarni dalam karyanya La Tahzan itu, beliau menyebutkan bahwasanya pada titik terendah siapapun manusia yang merasa dirinya berkuasa, mereka yang merasa paling hebat dan sebagainya, pastilah dia akan menyebutkan nama Tuhannya, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan Allah. Kita selalu senantiasa hamba yang tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Maka kalimat tauhid ini memurnikan bahwasanya Allah adalah zat tempat bergantung, di mana kita selalu memuarakan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid itu juga berarti tidak ada Tuhan bagi keinginan dan tidak ada Tuhan bagi rasa takut kecuali Allah, Maha Penghilang kesedihan dan sebagainya. Bahwa kalimat la ilaha illallah ada juga yang mengatakan terdiri dari 12 huruf, sehingga ada 12 kewajiban agama, 6 bersifat lahiriah dan 6 bersifat batiniah. Adapun kewajiban lahiriah meliputi bersuci, salat, sedekah, puasa, haji dan lain sebagainya, sementara kewajiban batiniah meliputi tawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepadanya, sabar, ridha, zuhud dan taubat. Artinya hadirin dimuliakan oleh Allah, ikhtiar kita untuk selalu memurnikan akidah, menegakkan kalimat la ilaha illallah itu selalu diupayakan dengan 2 ikhtiar, dari sisi zahiriyah dan juga sisi batiniyah. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita jalankan, zakat yang kita keluarkan, dan lain sebagainya, ibadah haji yang kita tunaikan, itu bentuk amaliyah zahiriyah yang muaranya sebenarnya adalah untuk memurnikan dan menegakkan li'anai kalimatillah, meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang kita sembah dan tidak ada patut yang kita minta pertolongan kecuali kepadanya. Lalu tidak berhenti sampai di situ, kita pun juga harus menghidupkan ikhtiar rohaniah kita, batiniah kita. Apa saja di antaranya seperti sikap sabar, ikhlas, memaafkan, lapang dada, lapang hati, kemudian ridha. Itu semua muara daripada itu pada hakikatnya pun juga sama, kembali pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kita ikhlas, apa itu ikhlas? Memurnikan hati dari segala sesuatu yang merusaknya. Artinya tidak ada ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang harusnya yang bersarang di dalam hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani takdir ini, kita diminta untuk ridha terhadap ketetapannya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus siap sebagai seorang hamba menerima ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita pernah mendengar istilah doa itu adalah ikhtiar batiniyah. Ikhtiar itu adalah doa lahiriah. Dan kedua aspek ini harus selalu dijalankan. Makanya kenapa ada istilah orang ikhtiar tanpa doa sombong.
Ada orang yang berdoa tanpa ikhtiar, bohong. Karena keduanya adalah saling kait berkait dan harus selalu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar kita dan muaranya kembali kepada la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya sebagai kesimpulan dari uraian yang disampaikan terkait tafsir atau penafsiran kalimat la ilaha illallah ini, bahwasanya mari sama-sama kita untuk memurnikan dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah, terlebih di 10 hari terakhir daripada Ramadan ini. Mari sama-sama kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kita prioritaskan kecuali Allah. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maka itulah kenapa Nabi menyingsingkan lengan bajunya, menghamparkan sejadahnya, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahla, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, i'tikaf. Bukan hanya semata-mata fisik, bukan hanya semata-mata hadirnya dia di masjid untuk berdiam dan sebagainya, tapi batiniah juga ikut diiktikafkan. Bahkan juga ada yang mengatakan ulama bahwasanya kalaupun kita ada dalam kondisi kesibukan dengan pekerjaan kita, bukan semata-mata berarti kita pasrah untuk tidak menjemput Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bukan semata-mata kita jemput, kita raih di tiang-tiang masjid, tetapi juga kita bisa meraihnya di perut-perut orang yang kelaparan, di badan tubuh-tubuh orang yang telanjang dan tidak berpakaian. Itulah mereka fakir miskin, itulah mereka yatim duafa yang bisa kita santuni, yang bisa kita lakukan kebaikan untuknya. Karena pada intinya adalah mereka yang terbaik berupaya untuk menunjukkan kualitas amal yang terbaik di 10 akhir Ramadan ini. Bukan mereka yang paling unggul start di awal, tapi mereka mampu mengakhirkan garis finishnya dengan amaliyah yang terbaik, sebagai bentuk memurnikan dan mengejawantahkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada yang patut kita prioritaskan dalam kehidupan ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa mengakhiri Ramadan ini dengan kualitas tauhid kita yang terbaik, memprioritaskan Allah dalam segala urusan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diunggulkan dan betul-betul mendapatkan predikat takwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Balaghna al-ma'na wal hidayatu min rabbina, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.